Iya, salam sehat tentunya bagi kalian semua. Baik anak-anakku, di sini Bu akan membagikan beberapa cara untuk menyelesaikan soal redox. Boleh disimak? Gas klor dioksida atau ClO2 dalam larutan NaOH dapat menghasilkan garam natrium klorat dan natrium klorid sesuai dengan reaksi berikut. Jika 2 mol ClO2 mengalami disproporsionasi, jumlah mol elektron yang terlibat adalah berapa? Oke, karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah mol elektron yang terlibat, artinya kita harus tahu dulu berapa jumlah elektron yang ada dalam persamaan reaksi ini. Nah, karena reaksi ini sudah setara, artinya kita harus punya taraan ulang agar dapat mengetahui jumlah elektronnya dengan syarat jika ada koefisien H plus OH min dan H2O, silahkan dianggap tidak ada terlebih dahulu. Sehingga dari persamaan yang ada di soal ini menyisakan ClO2 plus NaOH menjadi NaClO3 plus NaClO2. Bilox O itu selalu negatif 2 karena O-nya ada 2 berarti saya kali 2 menjadi negatif 4. Agar 0 berarti Cl-nya plus 4. Di NaOH, Bilox O itu selalu negatif 2, Bilox H itu adalah plus 1, agar 0 berarti Na-nya adalah plus 1. Di NaClO3, Bilox O selalu negatif 2, karena O-nya ada 3, berarti saya kali 3 menjadi negatif 6. Bilox Na itu plus 1, agar 0 berarti Cl-nya plus 5. Untuk NaClO2, Bilox O itu selalu negatif 2, karena O-nya ada 2 berarti negatif 4. Bilox Na plus 1, agar 0 berarti Cl-nya plus 3. Nah, kita harus cari unsur yang mengalami perubahan bilox. Di sini ada Cl ya, dari ClO2 ke NaClO3 dan Cl dari ClO2 ke NaClO2. Tadi bilox Cl di ClO2 itu adalah positif 4. Kemudian bilox Cl di NaClO3 itu tadi plus 5. Dan bilox Cl di NaClO2 itu adalah positif 3. Nah, di sini dari plus 4 ke plus 5 itu naik 1, dari plus 3, 4 ke plus 3 itu turun 1. Karena angka naik dan turunnya sudah sama-sama 1, itu artinya jumlah elektron yang terlibat. Jadi artinya dalam reaksi itu ada 1 elektron yang terlibat. Nah, saya akan tulis ulang persamaan reaksi yang sudah lengkap ini. Nah, ini kita tulis ulang saja. Kemudian elektronnya kita masukkan. Aslinya kan ada elektron di sebelah kiri dan elektron di sebelah kanan kan. Cuman karena ada di kiri dan kanan makanya dia coret-coret, makanya dia tidak terlihat di persamaan yang sudah setara. Tadi di soal diketahui bahwa mol ClO2 adalah 2 mol. Nah, yang ditanyakan berapakah jumlah mol dari elektronnya. Aslinya kalau kita nalar langsung saja. Koefisien 2 di ClO2 itu 2 mol. Kalau koefisiennya 1 berapa? Itu pastinya 1 mol. Tapi kalau mau menggunakan cara, berarti mol elektron itu sama dengan koefisien elektron per koefisien ClO2 dikali mol ClO2. Koefisien elektronnya 1, koefisien ClO2-nya 2, dan mol ClO2-nya 2. Berarti 1 per 2 dikali 2, hasilnya adalah 1 mol. Nomor 1, jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 2, dalam suasana basah, Cl2 mengalami reaksi disproporsionasi menghasilkan ion Cl- dan ClO3-. Jumlah mol ion ClO3- yang dihasilkan dari 1 mol Cl2 adalah berapa? Oke, di sini kita harus bisa menuliskan persamaan reaksi dari kalimat yang ada. Tadi kan kalimatnya Cl2 mengalami disproporsionasi menghasilkan Cl- dan ClO3-. Berarti kan Cl2 menjadi Cl- plus ClO3-. Untuk mengetahui jumlah mol ion ClO3 berarti kita harus setarakan dulu ya reaksi ini menggunakan metode Bilox saja. Cl2 biloxnya 0, molekul bebas itu selalu 0. Cl- biloxnya mengikuti muatannya, karena di sini muatannya negatif 1, berarti biloxnya juga min 1. ClO3- karena ada min di sini berarti dia sebagai sama dengannya min 1.
Pilox O selalu min 2, karena O-nya ada 3, berarti saya kali 3 menjadi negatif 6. Cl-nya berarti plus 5 ya. Yang berubah biloxnya adalah Cl. Tadi di Cl2 itu 0, kemudian di Cl min itu min 1, di ClO3 min bilox Cl-nya adalah plus 5. Nah, dari Cl2 ke Cl min, dari 0 ke min 1 itu dia turun 1, dari 0 ke plus 5 naik 5. Berarti agar angka naik dan turunnya sama, yang 1 saya kali 5, yang 5 saya kali 1. Nah, karena ini reaksi disproporsionasi, yang saya kalikan yang sebelah kanan saja. Jadi yang sebelah kiri nanti menyesuaikan saja. Jadi akan menjadi Cl2 menjadi 5 Cl min plus ClO3 min. Nah, untuk Cl2 yang sebelah kiri kita setarakan saja. Cl di kanan kan ada 5 tambah 1 totalnya 6, berarti di kiri agar jadi 6, 2 itu harus saya kali 3. Nah, karena di sini mol yang ditanyakan itu ClO3 dan yang diketahui itu Cl2 sudah ada ya di persamaan ini, kita tidak usah lanjutkan, kita bisa langsung tentukan jumlah mol ion dari ClO3 min. Tadi diketahui Cl2 nilai molnya adalah 1 mol. Cl2 1 mol untuk koefisien 3. Ditanyakan berapa mol ion ClO3 min untuk koefisien 1. Berarti mol ClO3 min sama dengan koefisien ClO3 min per koefisien Cl2 dikali mol Cl2. Koefisien ClO3 min di sini 1 ya. Koefisien Cl2-nya di sini 3, mol Cl2-nya 1. Berarti 1/3 dikali 1 hasilnya adalah 1/3. Nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 3, berikut adalah data potensial reduksi standar untuk beberapa kation. Ada 4 data ya di sini. Pertanyaannya yang ini sel volta yang memiliki potensial sel paling besar adalah yang mana? Kalau ditanyakan potensial yang paling besar, kalian tinggal mencari pasangan yang nilai E0-nya paling besar dan nilai E0-nya paling kecil. Di sini yang paling besar itu ini ya, yang AU, yang paling kecil yang CA. Oke, nanti konsepnya yang E0 kecil itu akan mengalami oksidasi dan oksidasi terjadi di anoda. Di sini tadi yang kecil si CA, berarti nanti dia yang akan mengalami oksidasi, oks. Kemudian yang AU nanti dia yang akan mengalami reduksi kan. Nah, kemudian karena pilihan jawabannya itu dalam bentuk notasi sel itu penulisannya oksidasi dulu baru reduksi dengan penulisan AAN plus BM plus B. Tadi yang oksidasi adalah Ca, berarti Ca2 plus, kemudian AU3 plus AU ini ya. Nomor 3 jawabannya pilihan yang B. Selanjutnya nomor 4, nilai potensial reduksi beberapa ion diberikan di bawah ini. Ada 5 data, arus listrik sebesar 10 mA dialirkan pada sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis ini, katoda dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung Cu2+, H+, Pb2+, dan Fe2+, dengan konsentrasi masing-masing 0,1 molar. Spesi yang pertama kali terbentuk pada katoda adalah yang mana? Ingat, katoda itu kalau dalam konsep ini ya, itu yang memiliki E0 yang besar. Di sini yang akan terbentuk di katoda yang E0-nya paling besar itu adalah ini, Cu. Berarti yang pertama kali akan mengendap di katoda itu adalah Cu. Nomor 4 jawabannya adalah yang C. Nomor 5, suatu sel volta terdiri atas elektroda Ag yang dicelupkan ke dalam larutan Ag plus 1 molar dan elektroda Zn yang dicelupkan ke dalam larutan Zn2 plus 1 molar. Jika diketahui kedua persamaan reaksi ini, maka pernyataan di bawah ini yang salah adalah yang mana? Oke, untuk sel volta konsepnya seperti tadi ya. Jadi kalau E0 kecil nanti dia akan mengalami oksidasi. Oksidasi terjadi di anoda, reaksi umumnya AN plus Na-. Nah, di sini
E0 yang kecil yang Zn, berarti nanti dia Zn itu karena E0-nya lebih kecil, dia akan mengalami oksidasi terjadi di anoda dan reaksinya akan menjadi Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Sedangkan yang Ag berarti dia karena E0-nya lebih besar, dia akan mengalami reduksi terjadi di katoda dengan reaksi Ag plus elektron menjadi Ag. Oke, kita analisis saja pilihan jawabannya satu persatu. Pilihan yang A, elektroda Zn bertindak sebagai anoda. Oke, ini tadi Zn anoda. Benar ya? Oke, berarti bukan karena yang ditanyakan yang salah. Pilihan B, elektroda Ag bertindak sebagai katoda. Ini Ag, katoda. Oke, sudah benar juga. Berarti bukan yang B. C, logam Ag mengendap pada elektroda Ag. Oke. Di sini kan di katodanya itu akan terbentuk Ag, artinya ada endapan Ag. Berarti ini sudah benar. Pilihan C berarti bukan. Pilihan D, potensial selnya 2,36. E0 sel itu rumusnya adalah E0 katoda dikurangi anoda. Tadi katodanya plus 0,8 min 0,76. Hasilnya adalah plus 1,56 volt. Sehingga pernyataan yang salah itu adalah pilihan yang D. Selanjutnya nomor 6, diketahui potensial sel untuk reaksi sel sebagai berikut. Ada 3 bersamaan reaksi. Berdasarkan harga-harga potensial sel di atas, dapat disimpulkan bahwa urutan ketiga logam dalam urutan reduktor yang menurun adalah yang mana? Oke, kita perlu pegang konsep deret volta, di mana dalam deret volta itu nanti logam yang sebelah kiri itu akan mengalami oksidasi dan reduktor kuat. Dia bertindak sebagai reduktor yang kuat. Nah, bagaimana mengurutkan reaksi yang ada di soal? Kita cukup lihat logamnya ya. Jadi gini, di 3 reaksi ini kan yang unsur bebasnya ya, yang di sebelah